Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Miss harap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema yang baru. Kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang keseharian anak-anak di rumah. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya anak-anak. Oke anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Anak-anak harus tahu alamat rumah kalian supaya kalau ada orang-orang yang bertanya alamat rumah kalian, tentu kalian bisa menjawab alamat rumah kalian. Bahkan kalian bisa menjawab jalan menuju rumah kalian. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Lihat, perhatikan gambar Dena rumah Siti. Ada kanan, ada kiri. Rumah Siti berada di tengah-tengah di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Sedangkan di depan rumah Siti ada musola dan jalannya ada Jalan Ki Hajar Dewantara. Perhatikan, rumah Adi di sebelah kanan, rumah Ayu di sebelah kiri rumah Siti. Sedangkan musola ada di depan rumah Siti. Mari kita baca teks sama-sama sesuai dengan Dena yang ada pada gambar. Perhatikan. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Hadi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Paham anak-anak? Perhatikan ya, baik-baik baca semua teksnya. Dan kita akan lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada gambar tersebut. Perhatikan. Nomor 1, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, tadi kita sudah melihat di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Di sebelah kiri rumah Siti ada Ayu. Bagus. Di manakah rumah Siti? Ya, rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nomor 4, perhatikan, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti? Ya, Rp1.000. Paham anak-anak? Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teks ini sesuai dengan bacaan tadi. Selanjutnya kita akan belajar menghubungkan garis. Perhatikan ada teks di sebelah kiri dan ada teks di sebelah kanan. Kita akan menghubungkan sesuai dengan bacaan atau sesuai dengan Dena pada halaman 4 tadi. Nomor 1, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah, ya benar, rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Bagus. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah, ya bagus, rumah siapa? Rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Paham anak-anak? Oke, tadi kita sudah membaca teksnya. Ongkos rumah Siti ke sekolah berapa? Siapa yang masih ingat? Ya betul, Rp1.000. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Ada banyak uang di sekitar kita nilainya. Tapi hari ini Miss mau jelaskan. Uang terdiri atas 2 jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Hari ini kita akan belajar mengenai uang logam.
Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100, sedangkan yang paling besar adalah Rp1.000. Sekarang anak-anak perhatikan ada gambar yang ada di slide-nya. Ada gambar uang Rp100. Cara penulisan untuk Rp100 ditulis dengan Rp 100,00 dan cara bacanya Rp100. Jadi perhatikan ya, itu uang Rp100. Berikutnya ada uang Rp200. Ditulis sama dengan Rp 200,00 dan dibaca Rp200. Selanjutnya perhatikan ada 500. 500 di sekitar kita ada warna silver dan ada warna emas. Perhatikan. Ditulis dengan Rp 500,00 dibaca Rp500. Yang terakhir uang 1.000. Perhatikan uang 1.000 ditulis dengan Rp 1.00,00. Ingat, uang 1.000 ada 3 nol sebelum rupiah, dibaca Rp1.000. Itulah jenis-jenis uang yang ada di sekitar kita. Dan hari ini kita akan membandingkan pecahan uang. Perhatikan cara membandingkan pecahan uang. Ada jenis-jenisnya, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Miss akan berikan contoh. Perhatikan gambarnya, ada 1.000 dan 500. Perhatikan, yang di sebelah kiri ada gambar uang 1.000 dan yang di sebelah kanan ada gambar uang 500. Jadi kita akan memakai lebih besar. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Paham? Dan berikutnya ada di sebelah kiri 200 dan di sebelah kanan ada 500. Perhatikan, di sebelah kiri ada 200, di sebelah kanan ada Rp500. Kita akan memakai lebih kecil. Jadi Rp200 lebih kecil dari Rp500. Dan berikutnya contoh yang terakhir, 100 dan Rp1.000. Perhatikan, di sebelah kiri ada Rp100, di sebelah kanan ada Rp1.000. Jadi Rp100 lebih kecil dari Rp1.000. Oke, sudah paham sampai bagaimana cara kita membandingkan nilai uang? Oke, sekarang anak-anak kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan uang. Mengurutkan ada yang terdiri dari paling besar atau terdiri dari paling kecil. Perhatikan, di situ ada contoh. Miss akan berikan contoh 200, 100, 500. Perhatikan, ada 200, ada 100, ada 500. Kita akan urutkan dari yang kecil dulu sampai yang terbesar. Oke, mana yang kita mulai? Ya, benar anak-anak, Rp100. Habis itu Rp200, habis itu 500. Jadi ingat, kalau dimulai dari yang terkecil, kita ambil uang Rp100. Dan berikutnya kita akan mengurutkan pecahan uang dari yang paling besar sampai yang terkecil. Berarti paling besar kita cari di antara 200, 100 dan 500. Yang paling besar adalah 500. Habis itu 200, habis itu Rp100. Jadi anak-anak perhatikan, kita perhatikan gambar sesuai dengan gambar nilai uang tersebut. Kalau dimulai dari 100, kita urutkan yang paling kecil 100, 200 dan 500. Kalau diurutkan paling besar, kita cari 500, 200 dan 100. Berikutnya, untuk mengurutkan pecahan yang mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Perhatikan, Miss punya uang logam 3 pecahan, yaitu 200, 1000 dan Rp100. Cara mengurutkannya, kita urutkan dari yang Rp100 dulu, habis itu Rp200 dan berikutnya Rp1000. Karena di sini diminta urutkan nilai uang yang paling
kecil atau dimulai dari yang terkecil. Jadi kita urutkan, kita cari di antara 200, 1000 dan 100 rupiah. Yang paling kecil adalah 100 rupiah dan yang paling besar adalah 1000 rupiah. Paham anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai irama dan birama. Setelah kita belajar tadi tentang nilai uang, hari ini kita akan belajar tentang irama dan birama. Sebelum kita mengetahui apa itu irama, apa itu birama, mari kita baca sama-sama teks yang ada di layar adik-adik. Perhatikan. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Jadi irama adalah bunyi yang teratur, sedangkan birama adalah banyak ketukan dalam setiap ruas. Perhatikan, ada dua bagian di situ, ada A dan B. Di bagian A 1 2 3 1 2 3, bagian B juga 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tapi lihat, perhatikan ada TKK, TKK, TKK atau KTT, KTT, KTT. K dijelaskan artinya hentak kaki, sedangkan T artinya tepuk tangan. Jadi kalau TKK berarti tepuk tangan, hentak kaki. Kalau KTT berarti hentak kaki, tepuk tangan. Jadi itulah bunyi yang dihasilkan oleh kentongan yang ada di mana? Iya, di depan rumah Siti. Karena ada apa? Musola. Paham anak-anak? Berikutnya, kita akan melakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Perhatikan, ada tek, tek, tong. Tek, tong, tek. Anak-anak bisa mengacaknya mulai dari tek, tek, tong atau tek, tong, tek atau tong, tek, tek. Paham anak-anak? Selain dari bambu, kita juga belajar dari tangan. Perhatikan, prok, prok, tuk, prok, prok, tuk. Paham anak-anak? Oke, sampai di sini pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari. Subtema tugasku sehari-hari di rumah pembelajaran pertama. Jadi hari ini kita belajar mulai dari apa anak-anak? Oke, alamat rumah kita. Berikutnya uang di sekitar kita. Dan yang terakhir, bagaimana menghasilkan bunyi irama atau birama. Jadi anak-anak harus mengulang-ulang setiap pelajaran yang disampaikan supaya anak-anak makin hari makin paham dan makin mengerti. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tematik di tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan kalian dan semangat untuk belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.